sahabat sehat Karolus, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat ya. Selamat datang di podcast kesehatan Rumah Sakit Sin Karolus Jakarta. Di podcast ini, sahabat sehat Karolus semua bisa mendapatkan informasi yang terkini terkait kesehatan langsung dari ahlinya. Nah, sebelumnya diingatkan juga untuk sahabat sehat Karolus semua untuk memfollow media sosial kita, yaitu Rumah Sakit Karolus di Instagram dan TikTok @rskarolus_jakarta dan juga channel YouTube kita di RSST Karolus. Jangan lupa untuk nonton video kita, like, comment, and subscribe ya. Nah, tema podcast kita hari ini adalah vaksinasi pada lansia. Bersama saya dengan Dr. Bernardina Cynthia. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam yang praktek di Rumah Sakit Karolus. Beliau adalah Dr. Nur Chandra Gunawan, spesialis penyakit dalam AIFO Vinasim. Halo Dr. Chandra, selamat siang. Halo Dr. Dina, selamat siang. Selamat siang Sobat Sehat Karolus. Ya, bagaimana kabarnya dok? Baik, dok? luar biasa. Luar biasa ya dok ya. Terima kasih banyak ya dok atas waktu dan kesempatan yang sudah berkenan untuk hadir di podcast kali ini ya dok. Nah, kali ini kita akan membahas terkait vaksinasi pada lansia. Mungkin dokter bisa diceritakan sedikit dok tentang bagaimana sih pengalaman dokter menangani pasien-pasien lansia dok? Ya, jadi saya lulus dokter umum itu sekitar 2010 Dr. Dina. Kemudian saya menjalani tugas PTT di Sukadana, Kalimantan Barat, terus daerah terpencil sekitar 5 jam kalau naik speedboat dari Pontianak. Karena daerah itu belum ada dokter spesialis penyakit dalam, jadi semua pasien waktu itu ya ditangani sama dokter umum gitu. Pasien anak, pasien dewasa, termasuk pasien lansia. Itu selama 3,5 tahun. Setelah itu saya menjalani pendidikan dokter spesialis penyakit dalam dan selesai 2019. Hingga saat ini ya sekitar sudah 5-6 tahun saya menangani semua pasien-pasien dewasa, termasuk di dalamnya pasien lansia. Kasus-kasus paling sering itu pasien-pasien kronik, degeneratif, diabetes, hipertensi, sakit jantung, ginjal, termasuk infeksi paru dan saluran napas. Ini kira-kira begitu pengalamannya. Oke, baik dok. Sebenarnya mungkin bisa jelaskan dok, vaksinasi itu sebetulnya apa sih dok? Nah, perbedaan dengan imunisasi itu apa dok? Ya, jadi memang orang sering tertukar antara imunisasi dengan vaksinasi. Imunisasi sebenarnya adalah istilah yang lebih umum ya, lebih general. Imunisasi itu adalah suatu proses membuat tubuh kita menjadi imun, gitu, menjadi kebal terhadap suatu infeksi ya. Nah, imunisasi ini dibagi dua, ada aktif, ada pasif. Imunisasi pasif ketika kita memberikan kekebalan itu dalam bentuk sudah jadi ke dalam tubuh pasien. Jadi contoh paling gampang itu ketika seorang ibu memberikan air susu ibu atau ASI kepada bayinya, itu di dalamnya ada antibodi, ada zat-zat untuk kekebalan tubuh. Nah, jadi itu adalah contoh imunisasi pasif. Jadi bayi mendapat antibodi dari luar ya, dari air susu ibu tersebut. Tapi ada juga imunisasi yang secara aktif. Jadi kita memberikan paparan zat dari luar ya, kita sebutnya antigen, agar tubuh dipacu untuk menghasilkan antibodi sendiri. Nah, salah satu contoh imunisasi aktif itu adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi itu termasuk ke dalam imunisasi aktif, kira-kira begitu. Oke dok. Jadi jangan bingung lagi ya sahabat sehat Karolus ya terkait bedanya vaksinasi dan juga imunisasi. Nah, sebetulnya kalau pada lansia itu sendiri dok, mengapa vaksinasi tetap penting diberikan pada lansia? Padahal kan lansia mungkin pada waktu muda pasti sudah pernah diberikan imunisasi atau vaksinasi dok. Iya, betul sekali Dr. Dina. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya vaksinasi itu tidak hanya untuk mencegah penyakit ya, karena begitu divaksin belum tentu kita tidak kena penyakit, masih bisa kena gitu. Tapi memang harapannya adalah ketika kena, penyakitnya itu tidak menjadi berat atau tidak sampai menimbulkan kematian gitu. Ada penyakit-penyakit yang pada populasi lansia itu lebih berat kalau seseorang itu terkena gitu. Misalnya infeksi paru atau pneumonia, influenza ya, yang kalau misalnya kena orang dewasa muda masih nggak apa-apa, tapi kalau kena lansia bisa fatal gitu. Nah, karena penyakit-penyakit ini, jadi kenapa seorang lansia itu harus divaksinasi. Ditambah meskipun sudah divaksin ketika masih muda,
kadar antibodi atau perlindungan dari tubuh kita itu akan semakin turun gitu, semakin seiring meningkatnya waktu. Jadi perlu untuk dilakukan vaksinasi kembali juga untuk yang sudah pernah. Itu kira-kira. Oke, baik dok. Jadi tetap penting ya dok ya, vaksinasi pada lansia juga tetap dibutuhkan ya dok. Betul sekali. Nah, sebetulnya kalau respon tubuh terhadap vaksin itu sendiri dok, apa bedanya antara orang muda dan juga lansia? Perbedaan respon tubuhnya seperti apa dok? Ya, jadi kita kenal istilah immunosenescence ya. Imuno itu daya tahan tubuh, kemudian senescence itu proses penuaan. Jadi pada lansia itu terjadi penurunan sistem imun tubuh akibat proses penuaan. Gitu. Jadi responnya terhadap vaksin ketika diberikan itu akan berbeda dengan orang muda. Ya, dalam hal kadar antibodi misalnya yang dihasilkan akan lebih rendah. Kemudian kualitasnya pun tidak sebagus kalau masih muda. Kemudian antibodi yang terbentuk pun itu akan bisa menurun seiring waktu dan lebih cepat penurunannya dibanding ketika masih dewasa muda. Jadi memang berbeda respon lansia terhadap vaksin dibanding kalau kita masih muda. Oke, baik dok. Nah, mungkin bisa disebutkan dok apa saja vaksin yang dibutuhkan pada lansia dok? Iya, jadi kalau di dalam pedoman PAPDI ya, jadi Perhimpunan Alami Penyakit Dalam Indonesia itu sudah membuat rekomendasi. Ada beberapa vaksin yang memang direkomendasikan untuk lansia. Ya, pada prinsipnya kalau lansia itu belum pernah divaksin, jadi rekomendasi vaksin dewasa itu berlaku untuk mereka. Jadi misalnya belum pernah sama sekali hepatitis A atau hepatitis B atau tifoid, nah tetap lansia ini harus kita rekomendasikan untuk vaksin. Tapi ada beberapa vaksin yang memang kita sangat rekomendasikan, sangat highlight gitu, yaitu pneumococcus ya untuk pneumonia, kemudian influenza, herpes zoster ya untuk cacar api atau cacar ular, dan ada lagi yang terbaru tuh yang baru banget rekomendasinya itu RSV atau respiratory syncytial virus. Itu vaksin-vaksin yang direkomendasikan untuk diberikan pada lansia. Oke dok, jadi kurang lebih 4 vaksin tadi itu lumayan wajib ya dok ya diberikan pada lansia ya dok ya? Ya, sebenarnya istilahnya itu bukan wajib tapi direkomendasikan. Memang ada vaksin yang wajib, tapi itu biasanya untuk lansia yang ingin bepergian ke negara tertentu. Misalnya lansia-lansia yang mau naik haji, ya itu mereka wajib tuh jadinya untuk mendapat vaksin meningococcus, ya meningitis, dan vaksin polio. Sekarang jadi harus vaksin polio juga kalau misalnya mau naik haji. Atau misalnya lansianya mau ke negara-negara tertentu, itu ada yang mewajibkan yellow fever atau Japanese encephalitis, itu wajib gitu. Tapi wajibnya sebenarnya karena negaranya yang mewajibkan. Nah, kalau kita sendiri jadi sifatnya rekomendasi, sangat disarankan. Oke, baik dok. Nah, kemudian yang vaksin-vaksin tersebut itu kira-kira perlu diulang nggak dok, atau bisa sekali aja diberikan gitu dok pada lansia? Iya, jadi ini tergantung jenis vaksinnya Dr. Dina ya. Misalnya vaksin influenza ya, influenza itu harus diberikan setiap tahun. Jadi misalnya sudah vaksin tahun ini, tahun depan tetap harus divaksin. Kenapa begitu? Karena tadi perlindungan terhadap atau proteksi terhadap vaksin influenza ini hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun kadarnya sangat menurun. Selain itu, influenza ini kan virus RNA ya. Virus RNA itu terkenal sekali cepat bermutasi. Jadi yang strain saat ini mungkin dengan tahun depan udah beda. Pabrik-pabrik vaksin pun setiap tahun itu memperbaharui strain yang ada di dalam vaksin influenza itu. Jadi tadi influenza setiap tahun. Tapi ada juga vaksin-vaksin yang harus diberikan 2 kali misalnya. Ada juga yang cuma 1 kali ya. Misalnya RSV tadi itu cuma 1 kali. Jadi tergantung jenis vaksinnya. Ada yang harus diulang, ada yang 1 kali pemberian. Oke dok, jadi kalau vaksin influenza memang harus perlu diulang setiap tahun ya dok ya? Betul sekali. Kalau untuk vaksin lainnya dok, yang tadi misalkan herpes zoster, meningococcus, nah itu bagaimana? Apakah perlu diulang juga dok? Kalau meningococcus sendiri itu biasanya pada pasien-pasien yang mau naik haji, Dr. Dina. Jadi biasanya kalau rekomendasinya itu setiap 2 tahun sekali, itu nanti diulang tuh. Kalau misalnya dia mau naik haji lagi, umroh. Jadi kalau untuk pneumonia misalnya, untuk pneumococcus itu
pemberiannya itu 1 kali. Ya kan kalau vaksin pneumokokus itu ada 2 jenis ya. Yang pertama yang konjugat, yang satu lagi yang polisakarida. Nah, jadi supaya nggak bingung, biasanya kalau yang konjugat itu dia ada angka-angkanya tuh. Nah, angka di vaksin pneumonia itu menggambarkan berapa banyak strain yang bisa di-cover sama vaksinnya. Okay. Jadi kan ada tuh PCV atau pneumococcus conjugate vaksin 13, itu artinya ada 13 strain yang bisa tercover kalau kita pakai vaksin itu. Ada juga yang PCV 15, berarti ada 15 strain pneumococcus, dan yang terbaru sekarang ada yang 20, PCV 20. Nah, tapi selain conjugate ada juga vaksin yang polisakarida, kita nyebutnya bisa PPSV. Ini ada 23 strain di dalam vaksin itu yang di-cover. Mana yang lebih baik? Sebenarnya yang konjugat itu lebih bagus. Yang konjugat itu menghasilkan imunitas atau antibodi jauh lebih bagus, lebih kuat, dan lebih tahan lama. Yang polisakarida atau yang tadi yang 23 itu, yang PPSV 23, itu mengandung lebih banyak strain, ada 23 strain kan tadi, tapi respon imunnya nggak sebagus yang konjugat. Itu pemberiannya itu 1 kali kalau untuk pneumococcus konjugat ataupun yang polisakarida. Oke, baik. Jadi ada banyak jenis ya dok kalau vaksin pneumonia sendiri, tapi yang apa aja boleh ya dok ya? PCV. Kalau misalnya lansia itu belum pernah divaksin sama sekali, itu sebaiknya yang PCV 20. Jadi ingat angka 20-nya aja Bapak Ibu, kadang susah bedain konjugat, polisakarida ya. Jadi yang PCV 20 dulu kalau bisa. Karena itu yang paling baru, yang strainnya paling banyak, ada 20 strain, dan memberikan imunitas yang sangat bagus. Tapi PCV 20 ini belum banyak nih, Dr. Dina, belum banyak terdapat di sekitar kita. Kalau memang nggak ada, bisa juga pakai PCV 15. Jadi yang 15 strain. Tapi kalau kita pakai yang 15 ini, kita harus gabung dengan yang 23. Nah, kalau yang 20 itu nggak usah. Kalau yang 20 cukup dengan PCV 20 udah. Tapi kalau yang 15 atau yang 13, kalau misalnya 15 tidak tersedia di daerah Bapak Ibu, bisa pakai yang PCV 13. Itu dalam waktu 2 bulan, paling cepat 2 bulan setelah penyuntikan yang PCV itu atau yang konjugat itu harus disuntik yang polisakarida 23. Oke. Nah, kemudian kalau vaksin herpes zoster sendiri nih dok, nah itu sebetulnya apakah memang dibutuhkan untuk lansia, dan keunggulan dan urgensinya itu seperti apa dok? Iya, baik. Ini memang pertanyaan yang banyak ditanyakan juga Dr. Dina. Jadi herpes zoster ini mungkin kita bahas sedikit ya sebelum bahas vaksinnya. Herpes zoster ini kan sebenarnya bentuk reaktivasi cacar air gitu. Jadi virusnya itu virus varicella zoster, virus yang sama dengan virus penyebab cacar air. Jadi kalau seseorang itu belum pernah kena cacar air, ya ketika virus varicella ini masuk, dia akan terkena cacar air. Tapi setelah itu virusnya tidak mati, virusnya itu akan dorman. Kita istilahnya akan tidur, akan istirahat di sistem saraf. Sampai suatu saat daya tahan tubuh kita turun, dia mulai aktif lagi. Nah, dia akan aktif kembali itu sebagai herpes zoster atau cacar ular atau cacar api. Kapan waktu-waktu daya tahan tubuh kita mulai turun? Yaitu ketika lansia. Kan tadi ada proses penurunan daya tahan tubuh ketika kita makin usia kita makin lanjut. Nah, herpes zoster ini sendiri sebenarnya tidak mematikan sebenarnya, tapi efek setelah terkenanya itu yang parah. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, herpes zoster ini ketika misalnya muncul lenting-lenting isi air, tapi hanya di separuh badan gitu, bisa di badan, bisa di lengan, bisa di kaki, atau bisa juga di mata gitu ya. Nah, kalau di mata sendiri tuh bahaya, bisa menyebabkan kebutaan. Nah, kalau misalnya di di bagian dada, di bagian lengan, di bagian kaki, yang kita khawatirkan adalah ketika virus cacar ularnya itu sendiri atau herpes zosternya itu sudah sembuh, tapi tetap ada efek lanjutannya. Ada yang disebut sebagai post-herpetic neuralgia. Jadi rasa nyeri hebat seperti terbakar, seperti kesemutan, padahal luka cacarnya udah sembuh. Nah, itu yang sangat mengganggu para lansia. Jadi kita sarankan sekali sebenarnya untuk vaksin herpes zoster ini. Itu tujuannya sebenarnya agar tidak terjadi
reaktivasi virus varicella zoster itu. Oh, oke. Baik, dokter. Nah, sebenarnya vaksinasi lansia itu bisa diberikan ke semua lansia, Dok, atau mungkin ada kondisi tertentu di mana lansia itu tidak dianjurkan untuk diberikan vaksin, Dok? Iya, betul. Jadi ada yang namanya kontraindikasi ya, Dokter Dina. Kontraindikasi ini adalah kondisi dalam tubuh kita yang kalau kita tetap berikan vaksin akan terjadi efek samping serius. Kalau ada kontraindikasi, itu vaksin mutlak tidak boleh diberikan. Ya, jadi ada vaksin-vaksin yang tidak boleh diberikan pada pasien-pasien yang daya tahan tubuhnya sangat turun. Misalnya lansia-lansia dengan HIV/AIDS, lansia dengan autoimun, atau lansia-lansia yang kanker yang sedang pengobatan kemo, itu kan daya tahan tubuhnya sangat rendah. Itu tidak boleh diberikan vaksin hidup. Vaksin hidup itu contohnya varicella tadi ya, varicella, yellow fever itu vaksin hidup. Jadi vaksin hidup adalah kontraindikasi untuk pasien-pasien lansia yang daya imunitasnya sangat turun. Nah, kontraindikasi lain adalah kalau misalnya lansia ini udah pernah divaksin sebelumnya terus reaksi alergi berat. Misalnya dulu udah pernah divaksin tetanus, terus muncul reaksi alergi berat sampai sesak berat sampai dirawat, itu tidak boleh diberikan. Ya, jadi tidak boleh diberikan, atau alergi terhadap komponen vaksinnya. Jadi kalau kita tahu misalnya dalam vaksin influenza itu ada komponen telur. Jadi kalau misalnya ada lansia yang alergi telur, itu tidak boleh diberikan vaksin influenza. Dan ini ntar kita juga harus lihat tuh komposisi atau komponen di dalam vaksinnya itu. Selain kontraindikasi, itu ada istilah satu lagi, kewaspadaan atau precaution. Kalau kewaspadaan ini begitu ada, itu sebaiknya vaksinnya ditunda sampai kewaspadaannya hilang. Jadi misalnya kan ada lansia-lansia yang lagi demam, misalnya lagi demam, ternyata infeksi demam berdarah misalnya, trombositnya lagi turun. Nah, itu sebaiknya ditunda. Jadi kalau kontraindikasi tadi tidak boleh diberikan sama sekali. Tapi kalau kewaspadaan ini, yaitu lansia-lansia yang sakit sedang atau berat dengan atau tanpa demam. Ya, jadi tadi misalnya lagi demam berdarah atau lagi stroke akut, misalnya lagi serangan jantung, itu vaksinnya ditunda sebaiknya sampai fase akutnya lewat. Ya, itu jadi kira-kira Sobat Sehat Karolus ya. Nah. Oh, oke, baik, Dok. Nah, berarti yang tadi kan dokter sebutkan kalau kontraindikasinya jika imunitas turun, atau pasien-pasien dengan riwayat alergi ya, Dok ya. Nah, sedangkan misalnya banyak lansia yang mengalami sakit misalnya hipertensi atau diabetes. Nah, apakah tuh sebenarnya kontraindikasi juga atau tidak, Dok? Baik, jadi hipertensi, diabetes itu bukan kontraindikasi vaksin ya. Dulu waktu zaman COVID ya, waktu zaman COVID itu banyak yang takut karena ada darah tinggi, ada kencing manis, ada diabetes. Nah, jadi hipertensi dan diabetes itu bukan kontraindikasi. Nah, untuk hipertensi sendiri nggak ada angka tensi berapa, Dok, yang aman gitu ya untuk menjalani vaksinasi. Tapi biasanya kita pakai patokan 180. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau di atas 180 terus divaksin lalu muncul sesuatu, kita nggak bisa bedain apakah ini karena tensi ketinggian atau karena efek samping vaksinnya gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu ada yang tensinya masih di atas itu, mungkin sebaiknya kita turunin dulu. Begitu juga diabetes gitu kan. Jadi teorinya itu semakin tinggi gula darah, respon kekebalannya nggak terlalu bagus. Jadi untuk pasien-pasien diabetes yang gulanya belum terkendali, sebaiknya tunda juga, Dok. Diturunin dulu gulanya. Ya, karena kan paling untuk turunin gula atau tensi kalau Bapak Ibu berobat teratur paling sekitar 1 minggu udah bagus gitu. Jadi kita tunggu dulu sampai gulanya optimal ya. Ada yang bilang di bawah 200, ada yang di bawah 250 agar respon imunnya juga optimal. Karena sayang kalau disuntik responnya nggak optimal terus diulang lagi suntiknya. Gitu kira-kira. Berarti kalau mitos di masyarakat nih, Dok, yang mengatakan bahwa vaksinan pada lansia itu mempercepat proses penuaan, itu berti salah tidak. Ya, Dok? Ya, itu hoax. Tidak ada hubungannya. Oke, baik, Dok. Nah, kemudian prosedurnya bagaimana, Dok? Jika ada lansia yang ingin vaksin, prosedurnya bagaimana, Dok? Apakah harus dari ke rumah sakit atau bisa didapatkan di puskesmas misalnya, Dok? Iya, jadi vaksin pada lansia ini kan sekarang udah banyak, sebenarnya udah relatif lebih banyak dibanding 10 tahun lalu, Dr. Dina. Jadi Bapak Ibu bisa ke klinik vaksinasi yang di dekat rumah ya. Sekarang udah ada beberapa nih klinik vaksinasi yang khusus untuk vaksinasi dewasa dan lansia. Maka ada yang bisa
bisa ke rumah gitu, ada yang bisa ke rumah. Nah, untuk rumah sakit sendiri biasanya ada di RSUD atau rumah sakit swasta ya, itu tersedia juga untuk vaksinasi pada lansia. Jadi tinggal berobat ke dokternya dulu ya, bisa dokter umum, bisa dokter spesialis penyakit dalam. Setelah itu nanti biasanya akan ditanya-tanya dulu, diperiksa dan dilihat apakah ada kontraindikasi vaksinasi seperti yang tadi. Itu kira-kira. Oke dok, jadi memang lebih amannya kalau konsultasi terlebih dahulu ya dok ya, sebelum Betul sekali ya. Oke dokter, mungkin menurut dokter ada nggak peran keluarga mungkin dok, peran keluarga yang terhadap yang mendukung vaksinasi pada lansia ini dok? Ya ada, peran keluarga itu sangat penting gitu. Jadi ada beberapa peran. Yang pertama, keluarga itu sebenarnya merupakan sumber informasi buat lansia. Kita tahu lansia-lansia beberapa akses terhadap informasinya itu udah berkurang, biasa karena gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan fungsi kognitif ya, atau pemrosesan otaknya gitu. Jadi keluarga ini sebenarnya berfungsi sebagai sumber informasi untuk lansia itu. Jadi memberikan informasi yang benar, informasi yang tepat. Kemudian keluarga juga berperan untuk mengingatkan jadwal. Pak, Bu, udah jadwalnya kontrol nih ke dokter, udah waktu jadwal vaksinasi ini nih gitu. Nah, selain itu juga berperan dalam mengantar lansia ini ke dokter. Jadi memang saya lihat beberapa kali banyak pasien lansia yang nemenin lansia juga, ya, istrinya gitu. Itu nanti mungkin bisa kalau misalnya ada informasi mungkin bisa tersampaikannya nggak penuh gitu. Kalau misalnya lansia terus yang nganter lansia juga. Jadi kalau bisa sempatkanlah untuk mengantar ayah atau ibu kita gitu untuk vaksinasi. Selain itu peran lain misalnya memberikan ketenangan. Misalnya ada yang lansianya masih deg-degan, masih was-was untuk divaksin, bisa untuk memberikan ketenangan. Dan yang terakhir tidak kalah penting untuk mengawasi proses vaksinasi. Habis divaksin kan mungkin ada efek samping ya, ada kejadian efek samping meskipun biasanya ringan. Nah, keluarga di situ berfungsi untuk memantau apakah tiba-tiba ada demam gitu atau ada keluhan yang lain. Jadi peran keluarga sangat penting dalam vaksinasi lansia ini. Oke dok. Mungkin terakhir dok, mungkin dokter ada pesan khusus yang ingin disampaikan kepada sahabat Sehat Karolus semua untuk khususnya keluarga yang memiliki orang tua lansia atau yang ingin divaksin lansia dok. Iya. Jadi sobat Sehat Karolus khususnya yang punya lansia di rumah, vaksinasi ini sebenarnya investasi jangka panjang ya Dokter Dina dalam hal kesehatan. Jadi kalau kita mau hitung-hitung ya, untuk vaksin pneumonia aja ya, yang PCV 20 tadi itu sekali vaksin itu sekitar 1 juta. Tapi bayangkan kalau misalnya lansia terus terkena infeksi paru, infeksi pneumonia, memerlukan ruang rawat gitu, itu bisa sampai 15-20 juta gitu. Jadi vaksinasi ini sebenarnya adalah investasi jangka panjang untuk keluarga kita, khususnya untuk pasien-pasien lansia yang daya tahan tubuhnya udah menurun. Jadi jangan takut, ayo kita vaksinasi gitu, untuk lansia juga untuk kita. Kalau misalnya kita belum vaksin, kita harus vaksin. Oke, baik dokter. Nah, Dokter Chandra terima kasih banyak ya dok atas waktunya, atas penjelasannya yang sangat lengkap seputar vaksinasi pada lansia ya dok ya. Sama-sama. Nah, saya yakin informasi hari ini sangat bermanfaat pada untuk sahabat Sehat Karolus semua. Nah, mungkin untuk sahabat Sehat Karolus semua yang ingin berkonsultasi selanjutnya atau mau nanya-nanya lebih lanjut tentang vaksinasi pada lansia atau mungkin konsultasi terkait penyakit dalam, bisa langsung ke poli dokter ya dok. Nah, dokternya jadwalnya kapan aja nih dok, jadwal polinya dok? Di Rumah Sakit Sin Karolus Jakarta saya praktek Senin sampai Sabtu ya, Senin sampai Jumat 8.30 sampai jam 1, kemudian hari Sabtunya jam 12 sampai jam 3. Oke, baik. Nah, jadi begitu ya sahabat Sehat Karolus semua ya. Nah, jadi sekali lagi terima kasih untuk Dokter Chandra atas waktunya dok. Nah, diingatkan lagi kepada sahabat Sehat Karolus semua, jangan lupa untuk follow media sosial kami, yaitu TikTok dan juga Instagram @rskarolus_jakarta dan channel YouTube kita di RSST Karolus. Nah, supaya nanti tetap selalu update terhadap info-info kesehatan terkini di Rumah Sakit Karolus. Nah, sekian podcast kali ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam sehat.